Allah tidak akan menerima iman seseorang bila amalin dengan tanpa amal. Dan Allah pun tidak akan menerima amal seseorang tanpa didasari dengan iman, dengan keyakinan. Oleh sebab itu, Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita iman kepada Allah, yakin kepada keagungan Allah, yakin terhadap perintah-perintah Allah, yakin terhadap larangan-larangan Allah. Praktekkan dalam bentuk amal, praktekkan, wujudkan dalam bentuk pekerjaan atau aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'id amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Adam, Al-Mukarram Bapak Ustaz Zakaria, Bapak hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang terhormat Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT dari 01 sampai dengan 7 dan EPS. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keleluasaan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri melalui ibadah salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Amin. Dan yang didoakan tadi oleh Pak Ustaz, saudara-saudara kita, kerabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dijabah doanya oleh Allah. Amin. Dan kita semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan sehat selamanya dan amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajaran. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah. Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini to be continue ya. Ingin melanjutkan tausiah singkat yang disampaikan oleh saya beberapa minggu yang lalu, yaitu mengenai sa'adatu fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan yang akan kita raih dunia dan akhirat itu ada berapa waktu itu? Ada 5 ya. Yang dijelaskan baru 2. Yang dijelaskan baru 2 ya. Yang
Yang pertama, al-auladatul abrar, memiliki anak yang berbakti. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan soleh. Yang kedua, al-ikhlasu fil ibadah. Al-ikhlasu niat fil ibadah, mengikhlaskan niat dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah ma'dhur maupun ibadah ghair ma'dhur, baik itu ibadah ta'abbud maupun ibadah ta'abbud, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial, ya. Niatkan ibadah kita, insya Allah. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang ketiga, sa'adatu fid dunya wal akhirah al-a'malul barakah, yaitu amal yang barokah, amal pekerjaan atau aktivitas yang barokah, yang penuh dengan keberkahan. Amal yang barokah itu yang bagaimana? Sebelum kita mengetahui amal yang barokah itu, kita harus tahu dulu pengertian barokah. Karena sekarang ini banyak yang mengartikan barokah dengan pengertian yang lain, ya. Alhamdulillah, karena badan saya rumah peot, ayeuna mah gendut, kurantaran barokah. Jadi disalahgunakan pengertian barokah diganti dengan kata-kata barokah. Ya, beda itu barokah dengan barokah. Barokah misalnya goreng jagung bekah, gitu kan? Ya. Jadi barokah itu kata Rasulullah, al barokatu ziyadatul khair. Jadi keberkahan itu adalah kebaikan yang terus menerus, ya, sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Itu barokah. Makanya aktivitas yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang didasari iman. Dan iman dipraktekkan dalam bentuk amal, itu barokah. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, la yaqbalullahu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Allah tidak akan menerima iman seseorang bila amalin, dengan tanpa amal. Dan Allah pun tidak akan menerima, ya, amal seseorang tanpa didasari dengan iman, dengan keyakinan. Oleh sebab itu, Bapak hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita iman kepada Allah, yakin kepada keagungan Allah, yakin terhadap perintah-perintah Allah, yakin terhadap larangan-larangan Allah, praktekkan dalam bentuk amal, praktekkan, wujudkan dalam bentuk, ya, pekerjaan atau aktivitas kita. Nah, amal yang didasari iman dan iman yang dipraktekkan dengan amal perbuatan kita, maka akan menjadi barokah, ya. Kalau di dalam ilmu ISO itu kan, di manajemen mutu, apa yang ditulis kerjakan, apa yang dikerjakan tulis, gitu, supaya jadi manajemennya. Apa yang kita yakini akan keagungan Allah, praktekkan. Jadi bukan hanya yakin. Begitu juga apa yang kita praktekkan, apa yang kita kerjakan dalam rangka keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Barokah. Kita melaksanakan ibadah berjamaah, bukan hanya kita yakin dan iman kepada Allah,
dibuktikan dalam bentuk amalnya, karena sholat berjamaah adalah perintah Allah, sedekah adalah perintah Allah dilaksanakan, saum adalah perintah Allah, ibadah haji adalah perintah Allah. Barokah. Kemudian yang ketiga, hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang ketiga, ini ada satu hadis lagi yang berhubungan dengan al-amalul barokah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ahabul a'mali ilallah adwamuhu wa in qala, kata Rasulullah. Pekerjaan, aktivitas, amal yang disukai Allah, yang disenangi Allah adalah adwamuhu, yang didawamkan, yang mudawamah, wa in qala, walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit tapi didawamkan gitu, ya, dilakukan secara terus-menerus, maka itu amal yang disenangi Allah. Contohnya apa yang telah kita realisasikan saat ini. Kita baca Quran kan setiap pagi hanya 2 halaman gitu, tapi dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi bukan kesemburan berarti kita misalkan membaca Quran di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan tamat beberapa kali, tapi 1 tahun tidak pernah baca 1 ayat pun, tidak akan berkah. Makanya saya di sekolah menugaskan kepada anak-anak itu, tugas dari Bapak untuk kamu baca Quran, ya, 1 ayat lah 1 hari. Berarti ketika bertemu tatap muka lagi 7 ayat. Praktekkan baca di kelas. Praktekin. Tuh, 1 hari 1 ayat. Kita mah 1 hari berapa ayat coba? 2 halaman berarti berapa puluh ayat. Saya menugaskan kepada anak, misi berat sebab anak sekarang banyak PR-nya. Dikasih tugas. Ya, 1 hari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Itu saya. 1 minggu berarti 7 ayat. Ya. Gak usah berat-berat memberikan tugas kepada anak-anak kita. Yang penting ajarkan, lakukan tugas ini secara mudawamah. Alhamdulillah. Kita merasa berat misalkan sholat sunat nih, yang eksklusif tahajud dan duha. Kalau merasa berat tiap hari, minimal seminggu sekali, atau 2 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali. Jadi jangan sampai 1 tahun tidak pernah melaksanakan 1 pun, rugi. Ya. Melaksanakan ibadah saum, merasa berat kalau misalkan tiap 1 minggu 2 kali, Senin dan Kamis, atau minimal gitu kan, ya 1 bulan 1 bulan 2 kali, bisa ambil 1 minggunya yang 2. Insya Allah. Dan Allah tidak pernah memberatkan kepada kita semua. Yang penting kita ada kemauan dalam melaksanakan. Itulah amal yang dicintai, disenangi, dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sa'adatu fid dunya wal akhirah, kebahagiaan, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat adalah al ilmu yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan aktivitas kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak amalkan di keluarga kita masing-masing. Karena
Karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Jarang pada subuh masjid sepenuh ini. Karena saya sering gitu kan ke masjid-masjid ya. Melaksanakan sholat. Bahkan saya pernah melaksanakan ibadah beberapa kali sholat subuh di masjid tersebut. Jamaahnya cuma ada ya beberapa orang, satu saf juga tidak penuh. Bahkan waktu adzan, waktu mau berjamaah sholat, imam menunggu makmum gitu ya. Jadi kita itu luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan masjid kita itu insya Allah barokah ya. Oleh sebab itu raihlah ilmu ya sebanyak-banyaknya. Baik ilmu yang berkaitan dengan dunia maupun ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Sebab sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada human fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menghendaki dunia maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin meraih kesenangan akhirat, kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang ingin menghendaki kedua-duanya, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, maka harus dengan ilmu. Mudah-mudahan di sisa umur kita ya, yang usianya sudah di atas 50 tahun, mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu yang telah kita raih ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Ilmu itu luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, idza matal insan in qata'a amalu ila min salasin. Apabila umat manusia mati, in qata'a amalu, putus segala amalnya, segala aktivitasnya, ila min salasin, kecuali 3. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariah, tidak akan putus sampai kapan. Ngocor terus ke akhirat. Aw ilmin yuntaqami, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'u. Yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi ilmu luar biasa ya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 33, mungkin Bapak-bapak sudah pada hafal ya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai jamaah jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh, jika kamu ingin menembus penjuru langit dan penjuru bumi, famfudhu kata Allah, maka tembuslah. La tanfudhu, sekali-kali kamu tidak akan bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Para ulama menjelaskan yang dimaksud bisultan di sini adalah ilmu. Makanya orang yang sudah sudah meraih ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, nah diperingatkan oleh Allah di penghujung ayatnya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat dari Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Kita meraih ilmu itu bersyukur kepada Allah.
jangan sekali-kali dengan ilmu yang kita raih, ilmu yang kita miliki menjadi somse. Apa somse? Sombong sekali. Jangan, justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan berbagai fasilitas di dunia ini, di alam dunia ini. Di dalam bumi saja Allah memberikan sesuatu yang tak terhitung jumlahnya untuk manusia. Salah satu contoh misalkan, di dalam bumi itu ada apa saja? Di dalam bumi kalau digali oleh orang yang tidak berilmu, ya, di korehan kujalman atau berilmu paling keluar naon? Paling buka luar jangkrik, kasir gitu kan? Ya, bancet atau bangkong. Ya. Tapi bumi digali oleh orang yang berilmu, maka keluar ya berbagai macam kekayaan alam. Salah satu di antaranya apa? Ya, minyak bumi, besi baja. Besi baja kirim ke Jerman, diolah oleh otak orang Jerman jadi naon? Ya. Jadi kendaraan yang mewah yang harganya miliaran. Besi baja kirim kan ke Jepang, diolah oleh otak orang Jepang jadi naon? Jadi berbagai macam merek kendaraan. Harganya kan dari mulai ratusan juta sampai miliaran. Besi baja diolah ya di kampung saya jadi naon? Jadi arit, jadi pedong, jadi enten, jadi jadi pacul, harganya puluhan ribu. Ya, jadi yang membedakan di sini apa? Ilmunya. Bahan bakunya sama. Bahan baku yang dikirim ke Jepang, ke Jerman itu kan, ke kampung saya sama. Tapi diolah dengan ilmu yang berbeda itu. Jadi berbeda, gitu kan? Baik itu bentuknya maupun harganya. Bukan menghinakan kampung saya, tapi di sini ada nilai yang paling berharga, yaitu apa? Bukan nilai uangnya, tetapi apa? Keberkahannya. Sebab yang mahal itu adalah berkah. Kita memiliki uang misalkan ya ratusan juta bahkan miliaran, kalau tidak berkah tidak akan terasa nikmat. Kita punya mobil mewah, punya rumah yang bagus, bukan hanya satu, lebih dari satu. Kalau tidak barokah, tidak akan dirasakan nikmat. Jadi yang mahal itu apa? Barokahnya. Makanya jadikan rumah tempat ibadah kita. Jadikan kendaraan ya untuk sarana ibadah, supaya barokah. Ya. Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sa'adatu fid dunya wal akhirah. Untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, itu kata Rasulullah yang pertama, yang terakhir adalah at-taubatun nasuha. Taubat nasuha. Apa taubat nasuha? Taubat yang semurni-murninya, taubat yang asli. Bukan tobat samal. Ya, tobat nasuha dengan tobat samal beda. Ya. Kalau tobat samal mah sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan salah, dilakukan lagi. Qasiyah Allah gitu. Ya, dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tetap melakukan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, kullu bni adama khata'un. Tiap-tiap anak Adam ya berdosa. Artinya kita
Jadi setiap kita semua itu berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah taubat. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan orang yang tidak pernah berbuat hilang. Ya. Andai karena misalnya kita merasa saya tidak pernah berbuat dosa, saya tidak pernah berbuat hilang, saya tidak pernah lalai, tidak mungkin gitu kan. Saya tidak di hadapan Allah tidak dicatat sebagai orang baik. Jadi orang yang baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pernah berbuat salah, orang yang pernah berbuat hilaf, orang yang pernah berbuat dosa lalu bertobat. Taubat itu artinya kan, menyadari akan kesalahan, akan kehilafan, akan kelalaian, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dia berusaha untuk memperbaiki yang pernah diperbuatnya, ya, menjadi hamba Allah yang betul-betul baik. Jadi ada berusaha. Jadi tobat itu kalau diibaratkan seperti bedak, ya. Bedak misalkan, bapak-bapak untuk istri, ya, memberikan bedak harganya misalkan jangankan puluhan ribu, ratusan ribu dibeli. Kalau bedak itu misalkan dioleskan di pipinya, di pipi istri kita atau di wajah kita, ya, tapi kita tidak pernah mandi misalnya, oleskeun eta bedak teh, ya, bangun tidur langsung pakai bedak, enak tidak kita pakai bedak? Harum tidak bedak? Seharum apapun bedak, seharga apapun mahalnya itu bedak, lamun dipakai, ya, dioleskan di wajah kita yang yang belum bersih, maka tidak ada apa-apa, ya. Nah, jadi bedak itu jangankan yang harganya mahal, yang harganya murah oke, ari dioleskan karena wajah anu bersih mah insyaallah berarti kan akan wangi, ya, harum terciumnya oleh insyaallah. Nah begitu juga, ya, kalau kita misalnya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, tapi tidak pernah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perubahan. Anggar gitu. Ya, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena jiwanya masih kotor. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, ya, penggalan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murninya. Dengan semurni-murninya. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu ayu kafir, membersihkan, menghapus sayyiatikum, kesalahan-kesalahanmu, wa yudhilukum jannah, dan memasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Itu di dalam surat At-Tahrim. Ya, lanjutannya masih panjang, tinggal nanti dibaca di rumah. Saya penggal sedikit ayatnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir saya akan membacakan sebuah surat dalam Al-Qur'an, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk
lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat ke-62 ya, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah," apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah sholat. Kalau dalam ayat ini seolah-olah dikhususkan kepada sholat Jumat. Jadi kalau dikhususkan kepada sholat Jumat, ada sebagian ulama ya, yang menjelaskan apabila kamu selesai melaksanakan sholat Jumat, fantasiru fil ardh, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Maksudnya setelah sholat Jumat ulah langsung tidur. Tapi lamun misalkan ke Jumatan tidur rasa terabdol ya. Ya, apalagi kalau hari Jumatnya waktu libur. Tapi waktu Jumat dalam kondisi ya, dalam kondisi kita bekerja di kantor dan lain sebagainya, ini sesuai dengan perintah Allah. Kan sudah sholat Jumat ya langsung melanjutkan kembali aktivitas. Ini berarti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cuma ini kita yang sudah pensiun, yang sudah berada di rumah, itu kan, ya aktivitas naon we lah sholat Jumat gitu kan, sebab sudah sholat Jumat kan sebentar lagi akan menghadapi sholat asar. Jadi jangan sampai sholat Jumatnya dilaksanakan karena tertidur akhirnya sholat asar tertinggal, itu pas bangun waktu maghrib, jangan sampai demikian. Wabtagu min fadlillahi, dan raihlah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadzkurullaha katsiran, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu sukses, agar kamu beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun ya, lebih-lebih dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, sehat lahir dan batin, usaha lancar, lapang rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.